Lu semua di sini harus tahu kapan waktunya hidup seseorang itu berubah selamanya. Hidup mereka berubah selamanya adalah ketika mereka di tempat yang tepat dan juga ketika di waktu yang tepat. Jadi ketika dua ini ketemu, hidup mereka pasti berubah. Kalau kita lihat, kita ini sekarang hidup di era teknologi yang super canggih, yang super cepat, dan juga super terbesar di sejarah peradaban manusia. Dan setiap kali infrastruktur ini muncul, selalu ada sebagian kecil orang dan juga sekelompok kecil orang itu yang bisa memanfaatkan ini tuh lebih baik, lebih cepat dari yang lain. Dan mereka-mereka inilah yang hidupnya pasti akan berubah. Kalau kita rewind ya, ke awal tahun 2025, pada tanggal 21 Januari 2025, Presiden Donald Trump itu berdiri bersama dengan founder dari OpenAI yaitu Sam Altman dan juga founder dari Oracle, Larry Ellison dan juga CEO dari SoftBank yaitu Masayoshi Son. Mereka ini membahas tentang proyek mereka yaitu proyek yang namanya adalah Stargate Project di mana Amerika menginvestasikan uang mereka ke proyek ini untuk mengembangkan AI ke depannya dan juga mereka tahun ini sudah dapat suntikan dana sebesar 100 miliar dolar dan akan selama 4 tahun ke depan akan expand ke 500 miliar dolar. Tujuan besar dari proyek Stargate ini adalah memastikan dominasi infrastruktur AI ke depannya dan juga akan memperbaiki model AI secara besar dan juga akan menciptakan lapangan pekerjaan dan juga dampak ekonomi besar buat. Jadi mengapa ini penting? Ya ini akan banyak sekali manfaatnya buat kita semua. Yang pertama adalah lebih banyak daya komputasi untuk melatih AI baru. Jadi akan model-model yang sekarang ini kita nggak tahu setahun ke depan atau mungkin berapa bulan ke depan itu adalah sudah model yang lebih baru lagi ke depan. Lalu yang kedua adalah kita akan mendapatkan biaya yang sangat murah untuk bisnis dan juga konsumen yang seperti kita ini. Lalu yang ketiga adalah lebih banyak inovasinya karena semakin murah biayanya akan semakin banyak orang yang mencoba untuk bereksperimen untuk membuat hal-hal tertentu. Jadi sejarah itu tidak terulang, tetapi sejarah itu memiliki pola dan selalu berirama ke depan. Kalau kita ingat pada tahun 1995 sampai tahun 2000, itu adalah dikenal dengan peristiwa wealth creation yang terbesar dalam sepanjang sejarah. Itu adalah tahun di mana internet itu baru masuk ke dalam dunia bisnis. Kalau kita ingat seperti perusahaan seperti Amazon, eBay, Google, yang awalnya mereka ini bukan perusahaan terkenal, bukan siapa-siapa, tapi ketika mereka terjun ke internet dan ketika mereka mulai mengadopsi internet ini, ketika 4 tahun kemudian mereka memiliki valuasi sebesar miliaran dolar. Dan itu adalah salah satu contoh ketika kita memasuki juga zaman AI sekarang ini. Zaman AI ini sama seperti sekarang ini adalah sama seperti internet ketika tahun 1995 dan ketika tahun 2000-an tadi. Ketika orang yang mengadopsi ini lebih cepat, lebih awal, mereka lah yang akan menjadi pemenang. Jadi kesempatan ini sama ya buat kita semua, kita memiliki runway selama 4 sampai 5 tahun ke depan untuk mempelajari industri AI ini sebelum terlambat. Akses informasi semua sekarang ini gampang banget, tinggal kalian cari aja di workshop, di YouTube, bahkan di Google, ikut course-course, ya itu tergantung kalian mau atau tidak. Jadi siapa yang cepat, siapa yang lebih cepat adaptif, lebih kreatif ke depannya, mereka lah pasti akan lebih diuntungkan ketika ada suatu infrastruktur baru muncul di dunia. Jadi sebagai kita orang awam, apa sih yang harus kita lakukan di zaman keemasan AI ini ketika ini baru masuk sama seperti internet tahun 90-an. Iya, jadi sama ya seperti yang gua udah bilang tadi, pada tahun 90-an ketika internet masuk dan banyak sekali orang-orang yang sekelompok kecil orang yang memanfaatkan ini, mereka bikin website untuk pebisnis-pebisnis, mereka memanfaatkan gap tersebut. Banyak pebisnis zaman itu yang mulai mau masuk internet tapi nggak tahu caranya. Nah, orang-orang kecil inilah yang memanfaatkan ini buat buat bikin mereka website, mereka bisa bikin website agency. Itulah yang harus kita lakukan sekarang. Contoh perusahaan agency.com, mereka ini mulai pada tahun 1995 membantu perusahaan untuk membuat website mereka. Dan juga selama 4 tahun, valuasi perusahaan mereka adalah sudah 2 miliar dolar. Itu adalah gap yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang kecil ini dari kesenjangan yang tadi, ya, dari pebisnis yang mau masuk ke internet tapi tidak tahu bagaimana caranya, mereka lah yang memanfaatkan. Ya, sekarang ini juga sama, ketika para pebisnis, pengusaha yang ingin mengadopsi AI ke dalam usaha mereka, bisnis mereka, AI automation agency inilah sama seperti web agency yang tadi sudah kita bahas. Ya, pada dasarnya AI ini membantu memberitahu pebisnis dan pengusaha ini manfaat AI dan juga fungsi AI ketika mereka AI ini masuk ke dalam bisnis mereka. Ya, mengapa layanan AI? Karena yang pertama adalah cost-nya itu lebih murah, biayanya lebih murah. Seperti yang tadi sudah kita bahas, target project yang akan membuat AI ini lebih maju ke depannya, pasti akan membuat biaya AI ini lebih terjangkau. Khususnya seperti kita yang mempunyai agency. Jadi cost-nya lebih murah, tapi margin kita akan lebih terus meningkat. Terus yang kedua adalah AI cepat memberikan ROI, yaitu return of investment. Klien itu cuma peduli sama dua hal. Apakah ini menghemat biaya, dan yang kedua adalah apakah ini meningkatkan revenue.
Ya, saya akan memberikan 2 contoh. Yang pertama adalah AI customer service. Kalian bisa membuat chatbot di website mereka, ini akan mengurangi 50-90% workload dari manusia. Lalu yang kedua adalah AI automation, ini akan menghemat waktu jam kerja yang repetitif. Lalu yang ketiga adalah AI ini masih sangat awal. Walaupun banyak sekali media, berita, orang-orang di sana bicara-bicara tentang AI, tapi nyatanya adopsi di lapangan itu baru sampai 5-10% saja. Artinya apa? Kompetitor kita itu masih sedikit dan juga peluangnya ini masih sangat luas buat kita semua. Lalu yang keempat adalah bisnis sedang mencari cara untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Kalau kita lihat secara global trend ini, cost karyawan itu naik, tapi margin dari perusahaan ini makin tipis, ya. Terus masuknya AI ini manfaatnya buat apa? AI itu kalau kita terapkan dalam usaha kita, bisnis kita, AI itu bisa kerja 24/7 tanpa mengeluh, tanpa emosi, tanpa minta naik gaji, tanpa cuti. Pokoknya apapun yang dikerjakan itu unlimited selama apa yang kita suruh, apa yang kita instruksi. Nah, jadi peluang bagi kita ini banyak banget, banyak sekali peluang bagi kita semua. Jangan takut, jangan kita masih semuanya pasti bakal dapat kebagian kue. Jadi yang pertama adalah kalian bisa manfaatkan dengan tadi yang seperti udah gue bilang adalah buat chatbot, buat website bisnis mereka atau buat e-commerce, itu semua bisa, itu satu. Terus yang kedua adalah menjadi agensi atau konsultan AI. Jadi kalian bisa otomasi workflow mereka dan juga kalian bisa menjadi konsultan dengan cara ada perusahaan atau ada pebisnis yang belum mengerti yang ingin mengadopsi AI ke usaha mereka, kalian bisa menjadi konsultan untuk itu. Dan juga yang ketiga adalah membuat konten dan edukasi seperti yang dia bikin saat ini, yaitu adalah salah satu caranya untuk memanfaatkan AI di era ini. Dan juga kalau kalian membuat konten dan edukasi secara tidak langsung kalian juga harus belajar karena kalian harus research pelan-pelan. Oke, jadi buat kalian semua yang sedang nonton video ini jangan takut, kalian harus selalu siap, harus selalu ingin belajar untuk selalu adaptasi dengan teknologi terbaru. Jangan jadi orang yang skeptis, kita pelajari. Kita setiap hari harus belajar, harus belajar, harus belajar. Kita harus melek gitu ya terhadap teknologi. Kita harus eksperimen, kita harus cari cara. Nggak apa-apa gagal, 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 nggak apa-apa. Dan juga kita itu jangan takut ya untuk first time. Ini sama seperti saya syuting video ini. Ini first time ini juga pasti agak gugup gitu-gitu, tapi nggak apa-apa. Itu adalah kalau saya nggak mulai ini, nggak mungkin saya nanti akan jadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi buat kalian jangan takut, selalu lakukan aja karena semua di hidup kita itu semuanya first time, selalu pertama kali dan itu nggak apa-apa. Ketika ada salah juga nggak apa-apa. Jadi yang akan jadi pemandang adalah buat mereka yang berani mencoba. Jadi intinya dunia itu berubah sangat-sangat cepat dan di setiap perubahan itu selalu ada datang peluang, peluang yang sangat besar. Tetapi peluang ini hanya datang kepada mereka yang siap, siap belajar, siap jatuh, siap melangkah dan ketika gagal mereka coba. Ya kalau kalian lagi nonton ini artinya tuh kalian masih punya kesempatan. Ya jangan biarin rasa takut, rasa malas, rasa kesenangan sesaat, dopamin sesaat itu nahan kalian buat bergerak dari zona nyaman kalian sekarang. Mulai dari langkah kecil aja. Makanya ada pepatah bilang 1% per hari. Nggak apa-apa. Explore skill baru, gagal, bangkit lagi, nggak apa-apa. Kayak gitu. Ya karena mau sukses zaman sekarang itu bukan bukan mereka yang dulu lahir kaya, tapi mereka yang berani memulai dan berani menjadi pionir di satu bidang. Jadi buat kalian semua, selamat memulai.